Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaannya, nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak untuk kita semua, tidak bisa kita hitung, tidak terhingga, tidak terbilang. Namun yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita perlukan untuk melanjutkan kehidupan kita, dunia kita hingga akhirat kita. Semoga nikmat-nikmat Allah tadi dilanggengkan untuk kita semua dan ditambahkan untuk kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian dan pembahasan di kitab Al-Isbah fi bayan manhaj salaf fi tarbiyat wal islah karya Fadilat Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala sampai pada kaidah yang ke-40. Beliau hafizallahu taala mengatakan ya'taqiduna anna siyasatan nas yajibu an takuna wifqa kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmi as-salafi salih. Fala yubihuna ma haramallahu bi hujjati taysir 'alan nas aw kasbi ta'atufihim aw lil wusuli ila al manasibi was sukuti amama syahawati nafsi wa ta'atil ilamil ghadir wallahu al hadi ila as-sawa'is sabil. Artinya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwa memimpin manusia wajib untuk sejalan atau selaras dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta metode pemahaman as-salafus saleh dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka tidak membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan argumentasi untuk memudahkan manusia atau menarik kepercayaan mereka ataupun untuk mendapatkan kedudukan dan terjatuh di dalam kubangan hawa nafsu manusia dan tipu daya media. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus.
Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang ke-40 ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita mengajak kemudian juga memimpin manusia ya dalam makna yang lebih luas, baik dalam skala keluarga atau juga masyarakat kita dan bangsa dan negara kita yang lebih luas lagi, bahwa mengajak dan memimpin manusia diwajibkan untuk sejalan dan selaras dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, dan juga yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dalam sunnah-sunnahnya. Serta bagaimana memahami keduanya dengan metode pemahaman dari generasi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu juga tabi'in dan tabi'in serta imam-imam kaum muslimin lainnya. Lalu juga Ahlus Sunnah tidak membenarkan segala cara ya untuk mengambil hati manusia, untuk mengajak manusia sesuai dengan apa yang dikehendakinya hanya lantaran disebabkan karena untuk meringankan dan memudahkan mereka ya, ataupun untuk meraih kedudukan ya yang tinggi, jabatan dan kedudukan yang tinggi sehingga mereka bisa menguasai dan memimpin manusia ya, ataupun sebaliknya mereka memperturutkan hawa nafsu dan juga keinginan dari tekanan-tekanan media ya. Semua itu tidak dibenarkan ya, dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf misalnya tahun ini mulai memanas suhu politik di negeri kita secara khusus, dan juga sebenarnya di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya ya, secara umum dalam dunia internasional, bahwa perpolitikan di banyak negeri ya diatur oleh segelintir orang saja yang menginginkan langgengnya kepentingan mereka, baik dari aspek kekuasaan atau juga kekayaan ya. Mohon maaf misalnya banyak para pakar yang menganalisa bahwa dunia saat ini mengarah kepada satu pemerintahan atau satu aturan ya, satu keinginan dari segelintir orang yang dinamakan sebagai kaum globalis ya, di mana mereka memiliki kekuasaan di atas pemerintahan setiap negara, di mana mereka memiliki harta kekayaan yang melebihi dari anggaran sebagai sebuah negara, sehingga mereka merasa berhak untuk mengatur tatanan dunia sesuai dengan kepentingan mereka, sehingga mereka menguasai berbagai hal, terutama menguasai teknologi, kemudian media dan lain sebagainya. Nah, semua itu tidak dibenarkan dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam kacamata agama Islam. Ya, bahwa memimpin umat manusia hendaknya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah bahwa mengikuti petunjuk dan bimbingan dari wahyu, apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dalam sunnah-sunnahnya. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-49. Surat Al-Maidah ayat yang ke-49. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasiqun."
Ya, di surat Al-Maidah ayat yang ke-49. Artinya, dan hendaklah engkau, hai Muhammad, memutuskan perkara di antara manusia, ya, di antara mereka, menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengikuti ketetapan aturan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi misalnya dalam masalah halal dan haram, ya, baik dan buruk, begitu. Hukum menetapkan halal dan haram, para ulama kita menerangkan hal itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalamnya hukum menetapkan baik dan buruk sesuatu. Ya, tidak dibolehkan seorang pun juga, tidak berhak seorang pun juga menetapkan sesuatu, ya, dengan kehalalan ataupun keharaman, kebaikan ataupun keburukan sesuatu, kecuali mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam ayat-ayatnya yang terang, yang gamblang, yang sangat jelas, ya, ataupun dengan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh misalnya, ketika Allah menetapkan keharaman khamr, ayat itu sangat jelas, sangat tegas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, minuman keras, ya, kemudian judi, lalu juga mengundi nasib dengan anak panah, lalu patung-patung berhala yang disembah, ya, adalah perbuatan keji, ya. Maka tinggalkanlah dia agar kamu beruntung. Ayat ini tegas, maka dapat dikatakan bahwasanya hukumnya adalah haram. Atau dengan kaidah-kaidah umum yang global, yang mujmal, ya, seperti misalnya wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu berpoya-poya, menghambur-hamburkan harta. Sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan harta, berpoya-poya, menghambur-hamburkannya adalah teman-teman syaitan. Ini kaidah yang umum. Artinya apa? Setiap perbuatan yang di dalamnya mengandung sikap menghambur-hamburkan harta, berpoya-poya dalam sesuatu yang melebihi dari batas kebutuhan, maka itu diharamkan. Itu namanya kaidah umum. Sementara ayat yang lain juga mengatakan misalnya wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu lemparkan dirimu ke dalam kehancuran, kebinasaan, kematian, kesusahan, kesengsaraan. Ya, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini kaidah umum, artinya setiap perbuatan yang dapat mengancam jiwa, setiap perbuatan yang menyusahkan, menyengsarakan, begitu ya, diharamkan dan dilarang dalam agama. Nah, jadi di sana ada nas-nas Al-Quran itu dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya, ada yang sangat jelas, ada yang sangat gamblang, ya. Tapi juga ada kaidah-kaidah yang global, kaidah-kaidah yang umum, yang membutuhkan metode yang benar, yang tepat, ya, untuk menganalogikannya dengan perkara-perkara kontemporer yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya, berilah keputusan hukum di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan. Artinya baik ayat itu berbicara dengan gamblang atau di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang umum yang kita dapat menganalogikannya, mengkiaskannya. Begitu. Ya. Wala tattabi ahwa'ahum. Dan janganlah kau mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Dalam masalah apa? Dalam membatalkan, menggugurkan yang hak, yang benar. Begitu. Ya. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram misalnya.
Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dibilang baik misalnya, begitu ya. Kemudian yang hak dijadikan batil, yang batil dijadikan sebagai satu yang hak misalnya, dan lain sebagainya. Membolak-balikan ketentuan Allah sangat dilarang. Ya. Karena memang pada dasarnya ya hawa nafsu manusia adalah menginginkan kebaikan untuk dirinya tanpa memperhatikan kebaikan untuk orang lain. Misalnya, ya, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, terhadap tipu daya mereka. Waspada. Ya. Jangan sampai mereka memperdayakan kamu terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Ya, artinya kewaspadaan itu dibutuhkan ya agar mereka tidak bisa memperdaya kita. Begitu kan? Dari apa? Dari retorika, dari gaya bahasa, dari misalnya hukum hak asasi manusia yang mereka letakkan misalnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, seperti misalnya yang kita ya secara khusus kaum muslimin di Indonesia misalnya teramat sangat kita merasa risih dengan adanya kebolehan ya, dalam pergaulan bebas, kemudian LGBT, kemudian juga nikah beda agama misalnya gitu ya, dan segala hal yang dapat merusak moral, akhlak dan adab ya kaum muslimin pada umumnya. Nah, kita risih itu, kita prihatin itu, kita sedang tidak nyaman dengan semuanya itu gitu. Kenapa? Karena memang tadi ya dia bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, bertentangan dengan sunnah Rasul, bertentangan dengan fitrah tabiat manusia, bertentangan dengan norma-norma agama, bertentangan dengan moral, akhlak begitu ya, yang mulia dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika itu misalnya dibolehkan, diizinkan dan lain sebagainya, nah kita ya sedang tidak nyaman dengan semuanya itu begitu. Ya, bagian daripada tipu daya mereka untuk mengatasnamakan atau atas nama hak asasi manusia misalnya kan dan lain sebagainya. Nah ini yang sangat prihatinkan kita semua. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah ya kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ya. Nah, karenanya para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala ya bahwa memimpin umat manusia, mengarahkan umat manusia ya sudah padahal tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya, tanpa peduli ya kebanyakan orang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena kalau kita mengikuti kebanyakan orang, kita akan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyimpang dari jalan yang lurus. Kewaspadaan perlu untuk sama-sama kita perhatikan di surat An-Nisa. Surat Al-An'am maksud saya. Di surat Al-An'am ayat 116. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Artinya, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, kebanyakan orang. Ya, ini perhatikan, kebanyakan orang. Jadi ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan ya, banyaknya orang. Begitu. Ya. Tren, ikutin tren. Atau kalau bahasa tradisionalnya latah. Begitu ya. Ikutin yang sedang tren, yang sedang viral ya. Latah dan lain sebagainya. Begitu. Baik dalam urusan duniawi apalagi urusan agama. Enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat satu kebohongan. Kedustaan. Perkataan siapa itu? Hitler ya. Yang mengatakan satu kebohongan disuarakan oleh 1000 orang menjadi kebenaran.
Ya. Ini kan luar biasa nih bagaimana media menguasai opini publik. Kan begitu ya. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, ya, dibuat citra, dipoles ya dengan make up-nya, dengan lipstiknya, dengan hiasan-hiasannya misalnya, menjadi satu Masya Allah ya, yang dianggap baik. Nah ini kan jadi persoalan serius ini ya. Yang diviralkan misalnya menjadi sesuatu yang wajar jadinya ya. Ya mohon maaf misalnya awal-awal TikTok itu ada itu siapa yang anak kecil itu sekarang sudah besar itu SMP kelas 1 sekarang semua ya pakai. Dulu juga begitu sama viral, perbuatan tidak senonoh diviralkan ya, jadi wah aibnya luar biasa besarnya. Tapi sekarang sepertinya sudah menjadi satu fenomena yang biasa saja. Lihat pergeseran nilai ya, disebabkan karena viral tadi atau diviralkan itu ya. Kalau dengar berita pekan lalu itu ratusan siswi SMP dan SMA di satu kabupaten di Jawa Timur minta izin ke pengadilan agama untuk melakukan pernikahan dini karena mereka sudah hamil di luar nikah. Nah itu kan prihatin itu, sangat prihatin sekali, sangat prihatin. Ya. Pergeseran nilai tadi, dan itu dirusak sudah. Yang dibilang tabu sekarang sudah tidak lagi. Ya. Tahun 70-an itu kalau perempuan ke pasar ya harus lengkap pakai tertutup aurat semua, gitu kan. Nah sekarang lihat, tidak usah lama, belum 30 tahun, belum 40 tahun sudah bergeser semua nilai-nilai itu sudah terkikis habis semua. Nah ini prihatinnya kayak begini. Ya. Siapa lagi kalau bukan kita kaum muslimin yang menjaga adab-adab, akhlak-akhlak dan norma-norma. Dan semuanya itu yang lebih kuat apa? Agama. Yang lebih kuat untuk menjaga semuanya itu apa? Nilai-nilai agama. Tradisi bisa hilang. Adat istiadat budaya bisa berubah. Ya kan? Apalagi misalnya norma positif masyarakat satu negara bisa berubah. Kebiasaan masyarakat di sebuah negara bisa berubah. Tapi agama tidak bisa. Maka agama itu sebenarnya yang menjaga ya originalitasnya lah, kemurniannya ya, dari satu nilai. Ya agama yang menjaga itu. Ya kan? Ya. Perhatikan ya. Pergeseran nilai itu di negara kita. Prihatin. Prihatin, sangat-sangat prihatin. Gitu ya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya penting dan perlu untuk kita perhatikan bahwa memang yang meninggikan derajat kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah ketika kita tunduk ya di hadapan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka kita akan lebih rendah kedudukannya, mohon maaf, dari binatang ternak. Allah menggambarkan hal seperti itu di surat Al-A'raf ayat 176 dan 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina
faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Surat Al-A'raf ayat 176 artinya, dan sekiranya kami menghendaki, Allah mengatakan demikian, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Ya, ini berbicara tentang orang-orang yang lalai, berbicara tentang orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan dia, derajatnya dimuliakan, ditinggikan, ya. Manakala mereka mengikuti ayat-ayat kami, perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia cenderung kepada dunia. Ya, walakinna akhlada ilal ard. Cenderung kepada dunia. Mengikuti kehidupan dunia yang glamor. Begitu kan? Ya, dunia itu kan isinya harta, tahta, wanita. Ya, fitnah dunia itu kan. Ya. Dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Wattaba hawa. Cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Ya. Katanya di hadis yang lain dikatakan al-batn wal faraj. Perut dan kemaluan. Begitu, perut dan kemaluan. Ya, lihat semua urusan perut dan yang di bawah perut. Gitu. Rusaknya dunia itu dua itu tuh. Ya. Semua arahnya ke perut dan yang di bawah perut begitu. Ya, Allah musta'an. Maka perumpamaannya, ini Allah yang mengatakan nih, perumpamaannya seperti anjing. Ya. Ini kan perumpamaan sangat jelek ya. Ya. Perumpamaan dari satu keadaan yang sangat jelek, yang sangat buruk. Bagaimana maksudnya? Meskipun dalam satu kisah yang populer di kalangan orang-orang Arab itu, anjing dikenal sebagai binatang yang paling setia. Di Jepang ada itu patung anjing, siapa namanya itu? Yang menunggu tuannya itu, katanya di stasiun, ya. Katanya tuannya meninggal, nggak balik-balik lagi, dia tunggu tetap di situ sampai matinya di situ anjing itu. Ya, wafaul kalb namanya. Jadi anjing itu terkenal dengan binatang yang paling setia kepada majikannya, kepada tuannya. Begitu kan. Tapi sebenarnya yang ngasih dia daging atau yang ngasih dia tulang, setianya kepada orang yang ngasih tulang, ngasih daging. Ya siapa aja kan. Dia enggak tahu kalau pencuri datang bawa tulang juga enggak gonggong dia. Ya kan, selama ya keinginannya dipenuhi. Ya, yang ceritanya apa? Anjing dibunuh oleh majikannya karena berlumuran darah, sementara ya dianggap dia telah menggigit anak yang ditinggalkannya, padahal anjing itu telah membunuh seekor ular yang akan menerkam anak kecil itu. Tapi karena saking emosinya, si petani itu membunuh anjingnya dengan tuduhan dia telah melukai anaknya. Darah itu darah anak yang ditinggalkannya, padahal darah itu darah ular. Tahu ya kisahnya ya? Ya, disebut dengan wafaul kalb, katanya kesetiaan seekor anjing. Tapi di sini perumpamaan yang sangat jelek Allah sebutkan. Ya, jadi kalau bicara masalah anjing juga hadis tentang, mohon maaf, pelacur yang memberikan minum pada seekor anjing yang kehausan, ya, dengan keikhlasannya Allah ampuni ya, dosa-dosa dia kan begitu ya. Ini juga jadi pelajaran juga untuk kita begitu maksudnya. Nah, di sini perumpamaannya dengan perumpamaan yang jelek. Jika kamu menghalaunya, dia menjulurkan lidahnya. Jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan juga lidahnya. Artinya apa? Tidak bermanfaat. Dikasih peringatan, sawaun alaihim antartahum am lan tundirhum. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, diberi nasihat atau tidak diberi nasihat, ya, diberi pengajaran ataupun tidak, diberi ilmu ataupun tidak, tetap saja keadaannya kayak gitu. Kenapa? Karena tadi dia memperturutkan hawa nafsunya. Ya, dia terjatuh ke dalam kehidupan dunia yang glamor. Ya, tinggalkan ayat-ayat Allah. Ya, perumpamaan seperti anjing tadi. Ya, yang tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat. Nasihat, pelajaran, pengajaran, apalagi segala macam, tidak lagi bermanfaat untuknya.
Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Perhatikan ayat yang 179-nya. Al-A'raf 179-nya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Ya memang isinya itu. Ya, neraka jahanam ya untuk jin dan manusia. Ya, yang lainnya apa? Jin dan manusia yang kafir dan batu. Dan batu waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya apa? Batu dan manusia dan batu. Ya, itu orang-orang kafir, bangsa jin dan juga manusia dan batu. Batu itu siapa? Berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati, akal yang sehat, ya, tidak dipakai untuk memikirkan, untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, mata ini tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, misalnya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu juga ayat-ayat Allah kauniyah, penciptaan langit, bumi, bulan, matahari, gunung-gunung, turunnya air hujan misalnya, tumbuh-tumbuhan, ya makhluk-makhluk Allah yang lain, begitu kan? Nah, sebenarnya kan dengan tafakur ayat-ayat Allah itu, lalu dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Seharusnya kan begitu. Ya, untuk tafakur. Ya. Burung itu misalnya dia bisa bikin sarangnya luar biasa. Belang-belang dia bisa bikin sarangnya yang Masya Allah, yang luar biasa. Ikan itu dengan warna-warninya misalnya, dengan segala macamnya lah. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk lebih dia beriman kepada Allah. Lalu dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, jadi enggak dipakai semua itu. Ya, hatinya enggak dipakai, matanya enggak dipakai, ya, telinganya enggak dipakai, matanya enggak dipakai, gitu. Ya. Kenapa? Karena tadi akhlada ilal ard wa tabahawa. Dia cenderung kepada kehidupan dunia yang rendah dan mengikuti hawa nafsunya. Apa kata Allah selanjutnya? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nauzubillah. Jadi umpamanya seperti binatang ternak. Ya, ubahnya seperti onta, kerbau, kambing. Ya, binatang ternak kan? Begitu kan? Ya, bahkan binatang ternak lebih mulia dari mereka sebenarnya. Kenapa? Ya, mereka tidak punya tadi. Tidak dibekali dengan akal, tidak dibekali dengan hati, kan begitu? Ya, tidak dibekali dengan nalar, logika, akal sehat dan sebagainya. Ya, mereka tidak bisa berpikir, mereka tidak bisa merenungkan, kan begitu? Ya, sementara manusia punya bekal semuanya itu tidak dipakai. Waliyadzubillah. Nah, itu demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kemuliaan ya seorang hamba selama dia mengikuti perintah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian kajian singkat kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan juga buat kita semua. Menjadi ilmu yang bermanfaat yang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.